warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata kita Melani hari ini? Hari ini adalah I'm useful to others. Insya Allah. Dan tetap seperti biasa kita siaran di radio kesayangan kita. Iya benar. 103.7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Yang bertempat di kampus Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Sarifuddin Yus nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Seperti biasa nih. Ya, kenapa kita dibilang kampus? Kenapa ya? Kampus, iya. Kenapa kampus? Kampus kan identik dengan pendidikan ya. Yep. Ya, korpot di sini adalah divisi pendidikan di sini. Mungkin dari masyarakat Balikpapan, sahabat semantik sudah mengenal SDIT Istiqomah dari tahun 1997 sudah ada. Lama ya kita. Iya, saya masih muda. Kemudian tahun 2003-nya atas permintaan dari orang tua untuk melanjutkan ke SMP-nya ada. Dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah mohon dan dukungannya di Juli 2021 SMA IT Istiqomah memulai tahun pelajarannya. Berjalan lancar ya. Itu jadi kenapa disebut kampus terpadu, satu kesatuan gitu ya. One stop schoolingnya tidak hanya 9 tahun, insya Allah menjadi 12 tahun gitu. Ya, di samping ada 3 jenjang, sudah terpenuhinya 3 jenjang, kita juga dilengkapi dengan sarana. Kenapa kita sebut kampus? Karena sarana prasarananya sudah ada di dalamnya. Dan ini sedang membangun gedung 2. Masyarakat Balikpapan kalau ingin lihat silahkan mampir ke tempat kami. Masuk ke kawasannya ya. Masuk ke kawasan. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kalau dari jalan nggak kelihatan masalahnya. Ya, silahkan mampir ke tempat kami. Luas areanya hampir 4 hektar ya Siva. Kurang lebih 4 hektar. Dan ada 2 buah gedung, satu yang memang sudah terpakai dari 2016 lalu. Kita pindah ke sini. 3 lantai ya. 3 lantai dan ini gedung keduanya kurang lebih sama, kita nyebutnya gedung kembar, sehingga untuk membuat sampai ke jenjang SMA-nya. Ya, di dalamnya seperti pada umumnya lembaga pendidikan, ada lab, ada kantin, tapi ada lagi tambahannya ya, perpustakaan kita dengan sistem manajemen senayannya, kemudian ada ruang makannya, ada ruang qiraatinya, dan ada di luar dari 2 gedung itu, selain 2 gedung kemudian ada tempat bermain, ada lapangan bermain anak-anaknya, ada gedung lagi yang lain ya, termasuk yang kita tempatin ini kayaknya Siva nih menerangkan. Makanya sudah berkedip-kedip ada semangat. Silakan Siva, ada apa lagi di kampus terpadu? Iya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sama Muti kalau selain di kampus terpadu kita ini selain ada tadi ya one stop schooling SD SMP SMA, kita juga alhamdulillah ada sarana-sarana pendukung lainnya nih gitu untuk menunjang tagline kita yaitu Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Jadi selain ada sekolah, kita juga punya sarana-sarana pendukung. Yang pertama adalah masjid. Alhamdulillah tadi Siva ya, Muti belum menyebutkan masjid. Kita alhamdulillah punya masjid sendiri, Masjid Al Istiqomah Fil Hijrah. Di dalam lingkungan kita juga itu kita bisa benar-benar anak-anak bisa sholat di masjid kita gitu, sholat zuhur dan asar ya kalau untuk yang udah kelas besar. Nah, selain itu kita juga bisa mengadakan program-program di masjid nih. Kapasitas masjid sekolah kita berapa ya? 800. Sekitar 800 yang di bawah ya 2 lantai di atas untuk akhwatnya, di bawah untuk ikhwannya. Dan di atas sudah ada AC-nya ya. Kita pakai juga buat pertemuan-pertemuan. Iya, full AC dan full karpet ya, seperti itu. Nah, selain ada masjid bertepatan dengan di sebelah masjid itu ada Hall Madinah. Alhamdulillah kita punya Hall Madinah itu gedung serbaguna, sama kapasitasnya juga sekitar 800-an lebih. Itu bisa untuk menampung semua anak-anak. Kalau misalnya di luar hujan, kalau ada upacara bisa masuk tuh semua ke Hall Madinah. Selain itu indoor ya. Benar, selain itu bisa dipakai sport indoor karena ada lapangan bulu tangkis, terus ada tenis meja. Seperti itu. Jadi selain itu juga bisa disewakan nih untuk acara-acara seperti acara wedding, seminar.
terus wisuda dan yang lain-lain. Jadi bagi sahabat Semantik atau sahabat Voice yang ingin menyewa atau memerlukan tempat untuk acara-acara seminar dan lain-lain, yang pesertanya dalam jumlah besar dan insya Allah representatif banget ya, kita parkirannya luas, ada masjid di sebelahnya, ada toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kita juga menyiapkan ada LCD loh. Karena Hall Madinah kita ini, aula serbaguna ini tidak hanya dipakai buat anak-anak tadi olahraga, performance anak-anak, assembly, wisuda dan lain-lain, tapi warga masyarakat Balikpapan yang memerlukan tadi bisa ya, kita sudah lengkap. Kita ada open public. Bisa menghubungi kita jika mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Amin. Sampai kegiatan offline bisa normal kembali gitu ya. Ada apa lagi selain Hall Madinah, di sebelahnya lagi, di belakangnya ada radio macam sekarang ada radio ada Pak Dede ada kru radio. Iya benar. Namanya Radio Voice FM 103.7. Iya, di saluran 103.7. Number one Islamic Edu Business Radio ya gitu. Jadi ini salah satu sarana yayasan buat menunjang untuk anak-anak sama guru dan tadi pendidikan. Iya, buat bisa belajar keislaman. Jadi broadcasting, penyiaran dan yang lain-lain. Dan ada bisnisnya itu apa tuh? Bisnisnya tuh iklan. Nomor one Islamic Edu Business-nya benar. Jadi buat masyarakat Balikpapan yang mau beriklan, mungkin ada mau promoin produknya, mau promoin toko atau apapun, bisa menghubungi Radio Voice FM untuk beriklan. Insya Allah tarifnya masih ada promo ya Pak Dede ya. Masih ada ya. Ada dong. Ramadan Pak Dede, Ramadan ya. Para ini bakulan kulineran bisa menghubungi di Radio Voice FM datang langsung atau ke 0811-599-1037. Nah selain tadi kita ada masjid, hall dan radio yang ada satu tempat di bawah setelah gedung 2 yang akan dibangun. Maka di atasnya tuh di dekat pintu gerbang kampus terpadu Istiqomah itu, di sebelah kanan itu ada satu bangunan yang seperti lamin tingkat 2 itu ada school cafe. Nah alhamdulillah banget kita punya school cafe sendiri gitu. Jadi school cafe ini bisa jadi ajang untuk anak-anak juga untuk semakin mengasah entrepreneurnya ya. Gitu. Jadi mereka bisa belajar ekskul barista, bagaimana cara membuat kopi seperti itu. Nah selain itu juga school cafe kita ini konsepnya tuh yang paling penting adalah namanya juga school cafe, jadi pendidikan tentang kopi dan konsepnya adalah green dan healthy. Jadi yang ke school cafe itu tidak boleh merokok gitu. Jadi beda banget sama kafe-kafe yang ada di luar. Tapi ini terbuka untuk umum kan? Iya benar, terbuka untuk umum. Sama berarti seperti Hall Madinah ya, terbuka untuk umum. Iya, terbuka untuk umum juga. Nah selain kafe kita juga ada toko Madinah. Tadi ada Hall Madinah, yang satu ada toko Madinah. Iya, kita kan karena hijrah jadi ala Madinah ya. Jadi ada Hall Madinah dan ada toko Madinah. Nah, alhamdulillah untuk toko Madinah ini letaknya memang di dalam gedung, di dalam gedung 1. Nah, toko Madinah ini menyediakan alat-alat keperluan murid, contohnya alat tulis, buku, seragam dan lain-lain sampai sembako. Nah, sembako itu sebenarnya buat guru sih, untuk sivitas akademika yang ada di kampus terpadu. Kita mensupport belanja bulanan guru-guru. Jika ada yang mau dibeli, kita tinggal pesan ke toko bisa belikan dan diantarkan sampai ke rumah. Alhamdulillah fasilitasnya ya Allah. Mudah-mudahan toko Madinah kedepannya bisa jadi minimarket ya. Bahkan supermarket ya. Amin. Ya rabbal alamin. Seperti itu. Bukan dan sama toko Madinah juga tidak hanya untuk internal kita saja, tapi bisa keluar, tapi belum umum ya. Baru semi umum, yaitu orang tua murid gitu. Jadi orang tua murid kita kalau misalnya juga ada keperluan bisa nih pesan di toko Madinah, nanti kita toko Madinah belikan baru diantarkan ke rumah. Fasilitasnya itu loh ya, servisnya juga. Apalagi kan kondisi pandemik seperti ini,
sangat diuntungkan kalau misalnya diantarkan ke rumah ya. Jadi kita nggak perlu keluar rumah. Jadi sudah efisien waktu juga. Seperti itu. Ini kita mau ngobrolin apa nih? Tema kita kembali lagi kita tadi berbicara tadi udah disinggung ya di segmen 1. Tema kita hari ini adalah I'm useful to others gitu. Senang gitu. Apa sih itu? Empat kali kita siaran, baru kali ini judulnya pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gitu. Kemarin kan ya benar, jadi kita hati-hati nih. Terbiasa pakai bahasa ibu. Iya. Nah, karena judulnya agak unik-unik gini tuh, I am useful to others. Apa sih itu? Oke, dari artinya aja nih. I'm useful to others berarti kan saya bermanfaat untuk orang lain. Seneng banget ya. Jadi kenapa kita harus bermanfaat untuk, dan kita kenapa mengambil tema itu? Karena memang ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengar hadis ini tuh masya Allah ya, maksudnya kita benar-benar diminta untuk bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Nah, ini tuh merupakan bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta. Memberi. Jadi indahnya memberi, indahnya berbagi, seperti itu. Jadi sangat-sangat untuk menjalankan hadis ini tuh sangat-sangat interesting gitu ya, sangat-sangat sangat-sangat menarik banget seperti itu. Dan itu juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 7. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan ada juga hadis yang berbunyi, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Gitu. Jadi masya Allah banget ya kalau dari tadi yang firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra itu, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu sesungguhnya kita itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Akan kembali ke kita juga. Benar banget. Dan di hadis yang tadi, kalau misalnya kita membantu keperluan saudara kita, maka Allah yang akan membantu keperluan kita. Kebayangkan kalau Allah yang bantu keperluan pokoknya kita, segala masalah kita kelar deh, selesai. Kelar semuanya, nggak ada keraguan-raguan, pasti selesai semuanya masalahnya. Benar. Dan tapi gini, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa dapat bermanfaat buat orang lain? Nah, itu sebenarnya yang paling penting ya. Gimana? Langkah-langkahnya gitu ya. Kita pingin bermanfaat, tapi kayak apa? Iya, benar banget. Nah, dari sumber yang Syifa ambil nih, dari berbagai macam sumber, itu tuh ada 5 langkah supaya kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Yang pertama, langkah pertama itu sebenarnya dari dalam kita sendiri, yaitu kemauan. Satu kemauan. Catat. Jadi kemauan gitu. Jadi kemauan kita mau tidak untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sebenarnya yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain dari diri kita tuh banyak banget ya. Salah satu bisa dalam bentuk harta. Kalau misalnya memang Allah memberikan kita nikmat berupa harta, jadi kita bisa memberikan manfaat orang lain itu dalam berupa harta kita. Misalnya kita bersedekah gitu ya, berzakat, seperti itu. Jadi itu bentuk memberi manfaat kepada orang lain dalam bentuk harta. Selain harta, kita juga bisa memberikan manfaat dalam bentuk ilmu. Nah, ilmu banyak banget, ilmu dan keterampilan ya. Misalnya makanya kita dituntut untuk belajar, untuk terus belajar, untuk memperkaya ilmu diri kita biar kita semakin besar manfaatnya bagi orang lain. Ilmu di sini bisa macam-macam, misalnya ilmu Al-Qur'an. Kalau misalnya kita bisa mengaji dengan baik, tajwidnya benar, kita bisa mengajarkannya ke orang lain sesuai dengan hadis kita juga ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kalau tadi Syifa sudah menjelaskan bahwa salah satu caranya agar kita bisa bermanfaat buat orang lain adalah mempunyai kemauan. Dan dengan kemauan itu kita juga harus melihat potensi diri kita. Potensi diri kita ada dari ilmu, ada dari harta, dan tadi dari tenaga ya. Benar banget. Kalau yang tenaga itu seperti apa? Kalau tenaga kita bentuknya
berarti tenaga, dalam bentuk tenaga berarti kita bisa membantu misalnya kerja bakti atau gitu. Dalam lingkungan iya benar action seperti itu, atau kita membantu dalam baksos seperti itu kan, bakti sosial ya. Iya bakti sosial, kita ngantar-ngantar bukan bakso ya. Iya dan baksonya melan-melan ada esnya dulu ya gitu. Iya gitu. Jadi tadi untuk kemauan itu ada 3 itu contohnya seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Iya lanjut yang kedua itu take action now. Lakukan itu sekarang. Jadi sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menjamin kita akan hidup sampai besok, kita nggak ada yang bisa menjamin gitu. Jadi jika kita memang berniat untuk melakukan kebaikan, lakukan sekarang segitu. Seperti kita ini nih sekarang kita melakukan sharing melalui radio, mudah-mudahan bermanfaat dan dicatat Allah sebagai pahala buat kita gitu, baik yang memberi informasi maupun yang nanti mendengar dan mengamalkannya. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat seperti itu. Dan itu mungkin bisa juga kita kenapa harus lakukan sekarang biar niat kita nggak berubah ya. Benar. Tidak sempat tuh digoda-goda sama syaitan. Jangan bayangnya mending buat beli bakso gitu kan. Benar. Mendingan langsung disedekahkan deh gitu. Benar. Jadi harus dilakukan sekarang. Oke, kemauan lakukan sekarang ya. Dan yang ketiga yaitu jadikan itu sebagai karakter kita atau sebagai itu gaya hidup, lifestyle gitu. Jadi setiap kita bangun pagi kita selalu berpikir aku bisa memberi manfaat apa nih untuk orang lain. Gitu ya, dijadikan gaya hidup ya. Iya benar. Jadi kalau itu kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan dan bermanfaat bermanfaat bagi orang lain, itu harapannya bisa menjadi karakter dan gaya hidup kita gitu. Jadi insya Allah akan kegigihan untuk berbuat kebaikan. Jadi kayak candu gitu ya. Benar, candu untuk saya harus melakukan apa ya supaya bisa dapat pahala nih. Benar gitu ya. Benar. Lalu apa lagi? Nah yang langkah keempat itu senantiasa meningkatkan manfaat diri kita gitu. Jadi contohnya tadi seperti ilmu, kita misalnya mungkin sekarang kita punya ilmu tentang misalnya tentang Al-Quran atau tentang pendidikan. Nah bagaimana kita selalu mengupgrade diri untuk selalu meningkatkan kemampuan kita agar manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain itu semakin banyak, semakin luas seperti itu. Jadi bukan hanya ilmu yang ada kita sekarang gitu. Jadi kalau harta juga tadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak agar bisa lebih bersedekah lebih banyak lagi. Meningkatkan seperti itu, dan itu selaras dengan hadis juga, hadis Rasulullah bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi bagaimana kita senantiasa meningkatkan diri untuk lebih baik setiap harinya gitu. Keren. Jadi itu toh ya yang dengan useful to others ya. Tadi satu lagi terakhir, dan ini yang paling penting, langkah kelima. Apa itu? Iya, jadi jangan sampai apa yang kita manfaatkan untuk orang lain itu tidak mengimbas ke diri kita gitu. Sia-sia gitu. Iya, sia-sia kan sayang banget. Capek. Iya, sudah capek-capek bantu orang, terus mengeluarkan energi, tenaga, ilmu, tapi nggak ada apa-apanya nih di mata Allah. Iya, nah jadi langkah yang terakhir dan yang paling penting adalah ikhlas untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, jangan sampai ingin dipuji orang, ingin ria seperti itu. Jadi kembalikan lagi bahwa kita bismillah, ini ikhlas, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dihitung pahala, dan insya Allah nanti Allah yang akan menggantinya, membalasnya. Iya, gitu. seperti apa itu lagunya? Tidak akan berkurang. Akan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. Masya Allah.
dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Iya benar. Iya benar. Dan sahabat semantik dan para pendengar radio Voice FM yang ingin memberikan atensinya dong dengan sesuai dengan tema kita hari ini ya. Iya. Masukannya di nomor WhatsApp 0811 599 1037 atau bisa juga mengikuti live siaran kami di Facebook voicefm.bpn gitu. Hari ini smooth ya kita. Iya. Udah berpekan-pekan. Sudah mulai tertata ya? Iya, sudah mulai tertata. Dan masih ada lagi sih, Pak? Saya sudah cukup. Nanti kelamaan nih. Masih ada. Baiklah. Jadi kalau tadi kita itu adalah kiat kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Dan sekarang pertanyaan Melanie ke Muti, apa integrasinya ini dengan tema kita ini dengan program atau pembelajaran yang ada di SMA IT. Iya, Sikomah YPA IT Balikpapan. Nah, ini dia ya. Apa jadi program apa saja? Benar. Iya, sesuai dengan tema tadi, I'm useful to others. Atau bahasa kerennya, bahasa hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, untuk itu kita kan sudah pekan keempat ya nih ya. Ya, dari pekan pertama sahabat semantik dan sahabat voice sekalian, kami selalu di lembaga pendidikan Sekolah Islam Terpadu Istiqomah selalu mengkaitkan semuanya dengan Quran, dengan nilai-nilai keislaman. Dan termasuk ini gitu ya, termasuk hari ini yang kita angkat ada sebuah program yang tidak hanya di SMA sebenarnya, dari SMP ya, SMP sampai SMA kelanjutannya kita selalu mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa bermanfaat buat orang lain dengan dasar-dasar tadi yang disebutkan sama Siva, ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran, ada pendekatannya. Yang pertama membentuk karakternya di dalam anak sendiri, di dalam dulu gitu ya, membentuk karakternya, menimbulkan empati dalam dirinya. Yang pertama itu bagaimana mereka selalu bersyukur karena orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain kan biasanya tadi punya potensi ya, punya kelebihan tidak hanya dihitung dalam harta loh ya, tadi kan ada tenaga, ada keterampilan, begitu dia punya kelebihan baru dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kepada orang lain, dan itu sesuatu yang harus disyukuri. Jadi menimbulkan empatinya seperti itu. Kemudian terkait dengan mata-mata pelajaran itu pemahaman bahwa adanya peran orang lain dalam kehidupannya. Wah, itu kaitannya banyak tuh di mata pelajaran. Itu kenapa kami para guru suka berpesan, mata pelajaran ini harus nyangkut ke sini nih. Anak-anak tidak hanya belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial selesai gitu ya. Tapi sesama manusia, apalagi sesama umat Islam itu saling memberikan manfaat. Ada peran orang lain. Sehingga dengan peran orang lain itu mereka harus bisa memberikan manfaat. Kemudian dalam rangka menimbulkan empati dalam diri itu mengajak membayangkan keadaan orang lain. Anak-anak empati ya. Bukannya tadi kan sebelum dia bisa memberi manfaat, memunculkan dulu karakter empatinya itu ya. Jadi mengajak membayangkan keadaan orang lain. Ada beberapa anak-anak di kita ini biasanya mereka pertemanannya sama tuh, dari TK, SD, SMP, SMA. Itu aja ya. Lingkungan rumahnya juga sama. Tetanggaan lagi. Di rumah ketemu. Apalagi sekarang daring ya, gitu ya. Tidak bersosialisasi. Maka tugas utama dari sekolah, dari lembaga pendidikan adalah menghadirkan kondisi-kondisi bagaimana mereka bisa membayangkan itu, bisa menghadirkan orang-orang yang lain keadaannya atau ke tempatnya. Nah, itu yang disetting oleh kurikulum, disetting oleh sekolah untuk membentuk itu. Kemudian masih untuk menimbulkan empati dalam diri anak adalah bagaimana mereka ini kan kalau mau berbagi sama orang juga harus punya keramah tamahan gitu ya. Tidak serta-merta teman juteknya ngasih juga orang nggak akan menerima dengan baik gitu. Benar. Maka ada bukan program, budaya sekolah. Kita nyebutnya 5S dan permata. Bisnis nih. Buat Siva, 5S Siva. Apa itu? Aduh, listnya dong. Memang dia yang sudah nyambung sampai kamu. Kalau tahu tadi malah
Melani udah nanya apa Dede. Bisa. Silakan Melani. Kita senyum, kita salam, kita sapa dengan sopan dan santun. Karena karakter itu yang dibutuhkan gitu ya. Good job Melani. Itu kalau diputar tadi wow. Ada satu lagi kan tadi permata. Permata ya. Kalau Melani gak jago dia permata. Ya saya ke bagian permata ya. Biasa berlian. Permata itu adalah permisi, minta maaf, minta tolong, sama mengucapkan terima kasih. 4 kata ajaib ya. Kalau anak-anak itu kalau biasanya di kelas atau di acara-acara sanlat itu taunya 4 kata ajaib. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Minta tolong karena kamu pasti dibantu orang. Lanjut sih Pak. Minta maaflah karena kau pasti punya salah. Benar. Saya Ucapkan terima kasih. Seru banget hari ini. Jadi kita tadi masuk ke pembahasan mengenai program sekolah ya. Iya benar, integrasinya dengan apa tema kita hari ini. Iya. Lanjut saya lanjut ya. Jadi tadi membentuk karakter empati di dalam diri ini dari dalam nih. Sekarang di luarnya ini mungkin sudah umum ya, berlaku di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga lain yang namanya aksi peduli gitu ya. Menyumbang, ada bencana, ada kebakaran, tsunami, apalagi di era sekarang pandemi seperti ini. Kita mendengar mohon maaf, kalau misalnya ada karantina mandiri itu kan dengan serta-merta tetangga, saudara itu tergerak gitu ya, membantu gitu dan itu sudah lumrah dan alhamdulillah di sekolah kita juga sudah menjadi di SD dan SMP sudah ada beasiswa istiqomah peduli malah anak-anak ya dari infak Jumatnya anak-anak rutin itu ya, rutin alhamdulillah. Itu yang tadi disampaikan, menyumbang berbagi dari yang mereka punya. Dan ini mungkin saya mau berterima kasih buat Voice FM. Ini salah satunya anak-anak kita jadi bisa memberikan manfaat di luar dari uang, dari skill melalui ini. Tadi kalau dari iklan-iklan yang ada kan ada hadis, ada storytelling, dan mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu amal jariah buat anak. Amin. Buat orang tuanya yang mengantarkan ke sini tapping dan lain-lain. Benar. Dan itu model-model seperti itu yang kemudian kita sasar nih, Melani dan Siva. Tidak hanya bentuknya sumbangan pakaian, sumbangan uang, tapi ada potensi-potensi lain dalam diri anak yang bisa kita gali. Kalau di SMA IT Istiqomah ada satu program yang insya Allah akan dijalani oleh anak-anak, itu judulnya Body in a Day. Body in a Day. Tema kita berbahasa Inggris hari ini ya. Body in a Day. Satu hari bersama sahabat. Berapa hari ini dapat menjadi sehari menjadi sahabat. Tapi maksudnya itu apa? Gimana tuh aplikasinya? Menurut Siva sama Melani, sobat sahabat itu tuh tipikal yang bagaimana Siva deh? Sahabat itu pasti sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Maksudnya kita bisa curhat, bisa ngobrol dan asik gitu. Kalau Melani? Kalau Melani, sahabat itu tempat berbagi juga. Tempat kita berbagi, bukan cuma cerita tapi berbagi things sekali sesuatu gitu. Yang baik yang materi juga kan bisa ya. Balik lagi saling bermanfaat. Jadi yang kita sasar adalah anak-anak SMA ini kan sebenarnya anak yang sudah siap untuk kuliah, sudah siap terjun ke masyarakat, siap terjun ke masyarakat. Maka mereka juga harus bisa bermanfaat dengan potensi yang ada dalam dirinya. Diasah. Dan alhamdulillahnya kita kan di kampus nih. Ada SD-nya, ada SMP-nya, berdekatan.
maka mereka akan menjadi sahabat buat adik-adik kelas. Jadi lahan dakwahnya mereka, gitu ya. Lahan dakwahnya di sana. Iya benar. Sudah tersedia nih. Lahan dakwahnya tinggal diasah aja. Sesuai dengan potensi. Mungkin yang jago public speaking, yang seperti Melanie Siva bisa menjadi guru. Sesuai dengan ilmunya dia bisa jadi mentor. Yang jago dakwah bisa jadi mentor. Atau yang mungkin dia lebih kepada motorik, bukan menceramahi atau berbicara, tetapi mengayomi yang kecil-kecil, kelas 1, 2, 3, cara wudhu dan lain-lain. Jadi itu sebuah proyek memang harus mereka lewati di situ. Kalau yang itu sudah biasa dan tetap akan kita lakukan yang sudah ada di SD dan SMP, tapi ada lagi challenge-nya buat mereka sesuai dengan potensi yang ada di mereka. Jadi memanfaatkan kejadian sehari-hari yang ada di sekolah, yang paling gampang di sekolah. Jadi maksudnya apa? Jadi Ready in a Day itu siswa-siswa SMA kita nanti akan diberi sebuah project project untuk bisa mengayomi adik-adik di SMP dan di SD. Paling seru adalah menjadi guru. Menjadi guru. Bayangkan mereka menjadi guru gitu ya di depan anak kelas 5 SD atau di kelas 7 itu SMP. Betul-betul masuk di kelas, masuk layaknya seorang guru. Kita tidak mensasar bahwa mereka harus, kalau guru kan tujuan pembelajaran tercapai gitu ya. Bikin RPP yang enggak juga kali ya. Mereka juga memasuk pengalaman mereka. Mudah-mudahan dengan berdiri di depan kelas jadi merasakan bahwa begini ya, dia bisa berempati. Kalau guru saya diperhatikan nggak diperhatiin jadi dia akan kalau saya jadi guru pengennya nih anak-anak merhatiin, berarti guru saya kalau ngajarin saya harusnya saya gitu dong, seperti itu, biar ilmunya juga masuk kan, seperti itu. Belajar empati sebenarnya. Keren ya. Masuk SMA ITE Istiqomah. Jadi para orang tua pendengar radio Voice FM dan sahabat Semantik, ayo segera daftarkan di SMA ITE Istiqomah YPA ITE Balikpapan, karena kita punya program-program yang keren ya. Baru tau loh Melani hari ini ada itu, makanya seru kan hari ini. Dan kita harus kasih tahu juga nih bagaimana cara mendaftar di SMA ITE. Jadi gampang banget kalau misalnya mau daftar di SIT Istiqomah atau di SDIT, SMP IT, SMA IT Istiqomah YPA IT Balikpapan. Kali sahabat Semantik dan sahabat Voice tinggal klik nih di handphone ppdb.istiqamah pakai QA Istiqamah YPA ITB.sch.id. Nah, tinggal diklik, insya Allah di situ semua informasi ada tentang persyaratan pendaftaran, biaya-biaya, dan langsung daftar di situ juga bisa. Nah, selain lewat link itu, bisa juga telepon ke nomor 0542 851 3734 atau 0821 481 99 308. Nah, bisa telepon, tanya-tanya, misalnya yang mungkin kurang puas di link gitu ya, bisa langsung telepon. Nah, kalau misalnya kurang puas lagi dengan telepon, bisa langsung datang nih ke kampus kita di Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 RT 41 di seberang Pelangi Balikpapan Point. Nanti ada tulisan Green Campus. Tinggal masuk. Insya Allah kita ada setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, bisa tuh langsung lihat gedungnya, lihat sarana-sarananya, lihat fasilitasnya. Kalau misalnya mau masuk ke kelas juga boleh, mau lihat kelasnya gimana sih, toiletnya bersih atau enggak gitu. Karena itu salah satu yang bisa membuat nyaman anak-anak kan gitu. Terus masjidnya kayak apa nanti kalau bisa numpang sholat juga ya di masjid kita gitu. Atau olahraganya kalau hujan di mana sebelahnya kan. Bisa langsung lihat. Kayaknya lebih seru kalau sahabat Semantik dan para pendengar radio Voice FM itu datang langsung ke sekolah. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Jadi bertaaruf lah. Jadi bertaaruf lah ke sekolah kami di kampus Sekolah Islam Istiqomah Terpadu
YPAIT Balikpapan, Jalan Sarifudin nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Iya, benar banget. Gitu. Seru hari itu. Jadi sampai di penghujung gitu. acara. Iya. Artinya kita harus closing ya. Ada kesimpulan nggak? Iya harus dong. Oke. Ya jadi kesimpulan gimana nih? Kan kita nggak boleh langsung tutup. Seperti kalau kita ngajar kan ada opening, ada closing. Benar. Ada awal, ada akhir. Iya. Jadi Syifa dulu. Ya, Syifa dulu ya. Oke, Syifa, untuk kesimpulan di tema kita kali ini, Syifa ingin membacakan salah satu hadis aja nih dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. I'm useful to others. Insya Allah ya. Dan Muti. Iya, satu kunci orang sukses itu adalah orang yang menyiapkan bekalnya di hari akhir. Ya, bekal di hari akhir salah satunya adalah amal jariah. Dan amal jariah yang paling kontinu, maksudnya terus menerus bisa mengalir itu saat dia memberikan manfaat kepada orang lain. Benar. Maka tugas dari lembaga pendidikan, kita para pendidik adalah menyiapkan diri dan menyiapkan generasi yang bisa memberikan manfaat, tidak hanya cerdas kognitif tapi cerdas yang bisa memberikan manfaat, kebermanfaatan, kebaikan buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat, untuk orang lain. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia. Iya benar. Dan udah habis ya. Kita harus pamit nih untuk semua kepada para pendengar Radio VSFM dan sahabat Semantik. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Dan tetap dengerin terus siaran kami Voice FM di 103.7. Saya Melani, Muti, dan Syifa. Kami bertiga mohon maaf lahir dan batin jika ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sehat-sehat.